俺はシュニャちゃん一筋。俺はシュニャちゃん一筋。しまった、続き。Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas salah satu OVA Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Hari ini, Rimuru datang untuk bertemu dengan Vesta yang saat ini lagi meneliti berbagai macam obat-obatan. Rimuru pun bilang bahwa dirinya itu kepengen tidur. Meski dengan berubah ke wujud manusia, Rimuru masih bisa merasakan rasa makanan. Tetapi, Rimuru ingin sekali saja menikmati tidurnya. Vesta yang mendengar perkataan Rimuru itu pun langsung mengambil sesuatu dari loker Doraemonnya. Rimuru pun memaksa diberikan semacam obat tidur yang sebenarnya belum pernah diuji coba. Rimuru memaksa karena Rimuru yakin betapa Agung akan melakukan sesuatu untuknya jika seandainya hal buruk beneran terjadi. Namun saat Rimuru mulai menelannya, muncullah pemberitahuan yang mengatakan kesalahan. Dan tiba-tiba Rimuru pun mulai sempoyongan dan merasakan ngantuk yang gak bisa tertahankan. Ini membuat Rimuru pun langsung masuk ke dalam mode tidurnya. Dan untuk pertama kalinya, Rimuru pun merasakan bermimpi. Shin pun kemudian berpindah ke mimpi Rimuru. Rimuru yang baru bangun itu pun jadi kebingungan hal apa yang sebenarnya udah terjadi. Namun setelah tersadar, terlihatlah Suna dan Shion yang ada di hadapannya. Dan tanpa sadar Rimuru tuh lagi didandanin sama mereka menggunakan beberapa model pakaian. Rimuru yang tahu hal itu pun cuma bisa pasrah dan menuruti semua keinginan mereka. Tiba-tiba, Rimuru pun mulai kepikiran apa yang dilakukan orang-orang di dunia ini untuk bersenang-senang. Rimuru nggak mau suatu hari nanti para warganya merasakan kehampaan dalam hidupnya. Dan karena itulah, Rimuru pun mengajarkan olahraga sumo kepada semua orang yang ada di negaranya. Rimuru pun mulai menjelaskan aturan-aturan dalam olahraga sumo. Semua orang pun bertanya, pada awalnya logis-logis aja. Tapi nggak lama, Milim juga ikut bertanya apakah boleh menangkap orang menggunakan rambutnya. Dia pun langsung mempraktekkan keahliannya itu dengan mencekik Gabir yang ada di belakangnya. Rimuru pun bilang kalau kemampuan itu sangat mengagumkan. By the way, Gabir di sini mau mati. Si Tuan malah muji-muji si Milim. Rimuru pun kemudian izinin si Milim. Tapi Milim gak boleh menargetkan bagian seperti leher. Gak lama, Shion pun juga ikut bertanya, bagaimana kalau mendorong menggunakan bagian selain tangan? Tetapi karena Shion ngomongnya sambil ngelus-ngelus tanduknya, Rimuru pun seketika jadi histeris. Dan setelah itu, Benimaru juga ikut bertanya, apakah dia boleh menendang kepala? Sebenarnya sih, Rimuru boleh-boleh aja. Tapi karena Rimuru tahu kalau Benimaru nendang kepala bisa bikin kepala putus, Rimuru pun jadi melarang hal itu. Astaga, nih orang-orang Rimuru kayaknya psikopat. Dan singkat cerita, setelah disangsing-sangsing sebentar, area sumonya pun langsung selesai. Semua dilakukan oleh para pengrajin dan pertandingan pun langsung segera dimulai. Tapi sebelum itu, Rimuru pun berkata agar semuanya bersenang-senang dan jangan sampai terluka. Rigur pun tiba-tiba berkata, untuk pemenang wanita akan dihadiahin seharian sama Rimuru. Dan untuk pemenang pria bakalan dapat hadiah tidur di paha si Suna. Astaga, Mimin gak habis pikir sama hadiahnya. Kalau kayak gini kan, viewers Mimin juga bakalan mau ikutan.
By the way, kasihan tuh si Suna pipinya sampai merah karena malu. Gak lama, Rangga pun datang mendekati Rimuru yang ternyata juga ikut-ikut berdandan. Tapi Rimuru gak bolehin Rangga untuk ikut dalam sumo. Dan selanjutnya pertarungan pertama, Kurobe melawan Gerudo. Dan setelah di hakeoi, pertandingannya pun langsung dimulai. Gel sama Kurobe tuh mau nunjukin kemampuan mereka, tetapi Rimuru malah dipanggil sama Ciwi-Ciwi. Saat Rimuru melihat seragam dari Ciwi-Ciwi, Rimuru pun berasa udah hidup di surga. Tapi di arah sudut tempat itu, terlihatlah Garm yang bilang kalau dia cuma tertarik sama Suna dan terus mengulangi perkataannya itu sambil liatin semuanya. シュナちゃん一筋俺はシュナちゃん一筋シュナ俺はシュナちゃん Di sini, Soe pun diputusin untuk jadi wasit perempuan. Ini membuat Sokka sampai kesenangan. Tapi alasan Soe nggak mau ikut main sumo karena di sisi lain Benimaru ternyata mengamuk melempar semua orang keluar arena. Karena Benimaru tuh nggak ikhlas ada orang selain Rimuru yang tidur di paha adiknya. Nah jadi kalau kalian tuh mau tidur di paha Suna dulu, auto disikat sama Om Benimaru. Dan setelah Benimaru menjadi pemenang kaum pria, sekarang pertandingan dari Ciwi-Ciwi. Sokka di sini melawan Sion. Udah di hakeoi, tapi Garm malah kelihatan masih ngomong kalau dia cuma tertarik sama Suna sambil liatin yang lain. By the way, Sokka saat itu serius melawan Sion bukan karena dia mau bareng Rimuru seharian, tetapi karena Sokka nggak mau malu di depan Soe. Namun tiba-tiba Sion nggak sengaja merobek sesuatu yang bikin Sokka malu dan langsung kabur dari arena. Astaga, kok banyak yang kayak gini? Bisa kena dolar kuning nih kalau begini. Baru aja kita bahas bakalan bahaya dolar kuning. Gak lama, datanglah trainee yang pakai seragam sumo, tapi dari dedaunan. Dan akhirnya giliran Milim melawan Suna. Rimuru pun beri larangan tambahan buat Milim, karena takut hal buruk bakalan terjadi jika Rimuru bikin semua aturan setara. Rimuru pun bilang Milim gak boleh menyerang menggunakan tangan dan kakinya. Milim pun saat itu langsung setuju karena itu terlalu mudah untuknya. Dan di awal pertandingan, Rimuru pun langsung syok karena Milim tiba-tiba melesat menyundul si Suna. Untungnya Suna saat itu langsung menghindar, namun karena Milim hampir keluar arena, Milim pun menggunakan rambutnya untuk bertahan dan mengikat-ikat pinggang dari Suna. Situasi aneh pun kembali terjadi. Saat Suna mau menaikkan ikat pinggangnya yang turun, Suna tuh nggak bisa melakukan hal itu. Karena sebelumnya, Rimuru udah jelasin kalau menarik rambut itu dilarang. Rimuru cuma diam karena mereka nggak ada yang melanggar aturan. Dan parahnya lagi, trainee bilang kalau Milim saat itu nggak gunain sihir. Tetapi Milim malah gunain otot rambutnya. Ini membuat Rimuru jadi nggak habis pikir sejak kapan rambut juga punya otot. Dan di akhir pertarungan, arena itu pun langsung rusak, membuat Suna dan Milim sama-sama terjatuh. Dan Milim pun dinyatakan kalah saat itu karena mawasi dari Milim ternyata terlepas. Dan pertarungan final pun terjadi antara Suna melawan Sion. Namun, karena arenanya saat ini udah hancur, Rimuru pun bikin sumo versi terbaru. Itu adalah sumo yang mendorong dengan bagian belakang. Dan saat pertandingan itu dimulai, bagian yang beradu-adu itu pun sampai berapi-api dan membuat mata para cowok sampai melotot. Dan di akhir pertarungan, ring pertandingan itu pun mulai hancur. Dan Rimuru pun menyatakan keduanya sama-sama menang. Dan setelah itu, sumo Boom Boom pun mulai jadi viral. Para goblin pun sering memainkannya, para serigala juga, bahkan para ikan. Dan setelah itu, Rimuru pun berniat menciptakan banyak kesenangan di kotanya agar semua orang tuh bisa merasakan kesenangan dalam hidup mereka. Tiba-tiba, langit di sana pun mulai berubah sangat menyeramkan dan menciptakan tragedi yang sangat mengerikan.
Itu terjadi karena Suna dan Sion terus berebut Rimuru, sampai pada akhirnya Rimuru pun terbangun. Rimuru pun langsung jumpain Vesta dan minta Vesta untuk menyegel obat-obatan itu. Dan episodenya pun berakhir di sini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.